Good afternoon, Hal. How's everything going? Good afternoon, Mr. Raymer. Everything is going extremely well. Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 teknologi atau konsep futuristik yang sebelumnya telah diprediksi oleh seseorang atau film. Untuk daftar ini, kita akan melihat prediksi tentang masa depan yang awalnya terdengar tidak masuk akal, tetapi ternyata terbukti akurat. Nomor 10, belanja online. 1999 AD. Film klasik ini memberikan gambaran unik tentang masa depan di mana komputer mengendalikan rumah. What year is it now? I forgot. Here, I'll show you. Mulai dari belanja online, sofa pintar, pembelajaran melalui layar, hingga memasak otomatis. Keluarga dalam film pendek ini hidup dengan cara yang sangat nyaman, mirip dengan kehidupan kita saat ini. Split-second lunches, color-keyed disposable dishes, all part of the instant society of tomorrow. A society rich in leisure and taken for granted comfort. Yang mengejutkan, visi ini telah dirancang lebih dari 50 tahun yang lalu. Memang tidak semua prediksi mereka tepat. Dalam film ini, mereka masih menggunakan tombol berlabel alih-alih keyboard dan komputer dengan satu fungsi, bukan smartphone. Namun, 1999 AD berhasil menangkap konsep utama dari rumah modern yang penuh dengan teknologi seperti yang kita miliki saat ini. You gotta keep up with the times, you know. Nomor 9, tinggi manusia yang semakin bertambah. John Alfred Watkins. Pada tahun 1900, seorang insinyur bernama John Alfred Watkins menulis artikel di Ladies' Home Journal berjudul "Apa yang mungkin terjadi dalam 100 tahun ke depan". Mengejutkannya, banyak prediksinya ternyata sangat akurat. Salah satu prediksinya yang menarik adalah bahwa rata-rata tinggi orang Amerika akan bertambah sekitar 1 hingga 2 inch dalam 1 abad ke depan. You're so tall. Percaya atau tidak? Iya benar. Rata-rata tinggi badan meningkat dari sekitar 66 sampai 67 inci menjadi 69 inci antara tahun 1900 hingga 2000. Mungkin Watkins seharusnya meninggalkan dunia teknik dan menjadi seorang antropolog. Excuse me. I was walking behind you and you dropped your wallet. Nomor 8, earphone nirkabel. Fahrenheit 451. Banyak penulis telah menciptakan dunia fiksi yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang melihat imajinasi mereka menjadi kenyataan seperti Ray Bradbury. So when you're a child, you begin to dream yourself into a shape. And then you run into the future and try to become that shape. Dalam novel Fahrenheit 451 yang terbit di tahun 1953, Bradbury tidak hanya bercerita, ia juga memberikan peringatan tentang kebiasaan masyarakat yang bisa berubah menjadi lebih suram. Why is it forbidden? Because it makes people unhappy. Do you really believe that? Oh yes. Books disturb people, they make them antisocial. Beberapa prediksinya mungkin hanya bagian dari dramatisasi cerita, tetapi ada juga yang benar-benar menjadi kenyataan. Contohnya adalah C-Cells, perangkat kecil yang membuat penggunanya terisolasi dari dunia sekitar. Bukankah itu sangat mirip dengan earphone nirkabel yang hampir semua orang gunakan saat ini? But what's amazing about these, right? They have a standard model, right? Base model, 4th generation, but these are the noise canceling ones. This is the first time that Apple has put noise canceling in an open ear earbud. Bahkan dampak psikologis dari perangkat ini yang ia khawatirkan pun tidak jauh berbeda dari kenyataan. Meskipun kita kagum dengan prediksi Bradbury, kita hanya bisa berharap bahwa sisi gelap dari ramalannya tetap berada di dalam bukunya saja. Each of you will hide this book somewhere in this classroom. When I return, I will give you a demonstration how to search. To learn how to find, one must first know how to hide. Nomor 7, hologram dan video call. Total Recall. Film fiksi ilmiah garapan Paul Verhoeven tahun 1990 ini adalah bukti bahwa bahkan cerita sci-fi paling liar pun bisa menjadi kenyataan. Film ini dibintangi Arnold Schwarzenegger sebagai Quiet, seorang pekerja konstruksi yang menemukan bahwa ingatannya mungkin palsu. What you're experiencing is a free-form delusion based on our memory tapes. But you're inventing it yourself as you go along. What if it is my delusion? Who the hell invited you? Pencariannya untuk menemukan kebenaran membawanya ke Mars, di mana ia harus menghadapi konspirasi, mutan, dan perusahaan korup. Berlatar di dunia futuristik, film ini membuat berbagai prediksi yang ternyata menjadi kenyataan. Want to live, don't hang up. What do you want?
They've got you bugged. They'll be busting down your door in about 3 minutes unless you do exactly what I say. Penggunaan umpan holografik oleh Kuwait untuk mengecoh musuhnya sangat mirip dengan teknologi hologram yang ada saat ini. Telepon video yang digunakan hampir semua karakter dalam film ini terasa seperti gambaran awal dari video call yang kita gunakan sekarang. How did I get in this taxi? The door opened. You got in? Nomor 6, iklan bertarget, mobil otonom, rumah pintar, dan kontrol gerakan. Minority Report. Dunia kita mungkin belum menjadi distopia seperti yang digambarkan dalam Minority Report, tetapi beberapa prediksinya semakin terasa nyata. In the 6 years we've been conducting our little experiment, there hasn't been a single murder. And now pre-crime can work for you. Dalam film thriller futuristik ini, Tom Cruise berperan sebagai kepala departemen pre-crime yang bekerja dengan tim yang bisa memprediksi pembunuhan sebelum terjadi. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. If there's a flaw, it's human. Meskipun kemampuan meramal kejahatan masih sebatas fiksi ilmiah, banyak detail kecil dalam film ini yang sangat mirip dengan dunia teknologi modern kita saat ini. John Anderton terus-menerus dibombardir dengan iklan yang dipersonalisasi, mobil yang bisa mengemudi sendiri, dan pemindaian mata yang menjadi standar. Semua ini sudah ada di dunia nyata saat ini. Detail-detail yang dulu terasa futuristik kini telah menjadi kenyataan, menimbulkan pertanyaan, seberapa dekat kita dengan masyarakat yang lebih diawasi dan dikendalikan. Sometimes in order to see the light, you have to risk the dark. Nomor 5, kereta cepat SLA Express, John Alfred Watkins. Tidak semua prediksi Watkins tentang abad ke-20 dan ke-21 menjadi kenyataan, tetapi beberapa di antaranya terbukti sangat akurat. Jauh sebelum kereta cepat menjadi kenyataan, Watkins sudah memprediksi keberadaannya. Ini adalah visi yang cukup berani untuk seseorang yang hidup di era ketika kereta uap masih mendominasi jalur rel. Kini, visinya yang tampak seperti ramalan itu sangat mirip dengan kehadiran kereta cepat modern seperti SLA Express yang melaju hingga 150 mil per jam. This is the United States of America's only high-speed train. Welcome aboard the SLA Express. Yang lebih mencengangkan, dia bahkan berhasil memperkirakan kecepatan kereta dengan cukup akurat. Bagi orang-orang di zamannya, prediksi ini pasti terdengar seperti fiksi belaka atau bahkan aneh. Namun, lebih dari 120 tahun kemudian, kita benar-benar hidup di dunia yang dia bayangkan. Ini adalah gambaran masa depan yang mengejutkan. You ever watch Thomas the Tank Engine? Here we go. Nomor 4, fotografi digital berwarna, John Alfred Watkins. Mungkin saja penjelajah waktu memang ada, dan Watkins adalah salah satunya. Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan ketepatan beberapa prediksinya? Anna, does your dad have a digital camera? Sebagai seorang insinyur sipil, Watkins bukan hanya berani dalam membuat prediksi, tetapi juga seolah memiliki kemampuan meramal masa depan. Contohnya adalah fotografi digital. Pada masa Watkins, fotografi itu sendiri sudah dianggap sebagai keajaiban. Tetapi, dia dengan percaya diri memprediksi bahwa suatu hari nanti, fotografi berwarna akan menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, dia bahkan memprediksi bahwa foto-foto akan bisa diambil dari jarak berapapun dan langsung dibagikan ke seluruh dunia. Meskipun butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai tahap ini, visi Watkins ternyata sangat mendekati kenyataan. Siapa tahu, mungkin masih ada prediksinya yang akan menjadi nyata di masa depan. Selfie. Nomor 3, perangkat nirkabel dan Wi-Fi, Nikola Tesla. Nikola Tesla benar-benar jauh melampaui zamannya. It's paradoxical, yet true, that the more we learn, the more ignorant we become in the absolute sense. Ia bahkan telah membayangkan konsep Wi-Fi jauh sebelum orang-orang mengetahuinya. Dalam wawancaranya dengan majalah Collier's pada tahun 1926, Tesla menggambarkan sistem nirkabel global yang dapat mengirim gambar, data, dan pesan ke perangkat genggam. Kedengarannya familiar, bukan? These texts are sent via data. So, behind the network's back, which means unlimited free texting, only on BlackBerry. Yes. Saat itu, dunia mungkin belum siap untuk menerima kejeniusannya, tetapi gagasannya menjadi dasar bagi teknologi nirkabel modern. Jadi, setiap kali kamu terhubung ke Wi-Fi, ingatlah bahwa Tesla adalah signal booster pertama dalam sejarah. Ia juga sempat memprediksi keberadaan ponsel, drone, serta gerakan pemberdayaan perempuan, meskipun konsepnya saat itu masih samar.
Dengan semua pencapaian dan prediksinya, tidak heran jika banyak orang menganggapnya sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Nomor 2, layanan streaming film. Roger Ebert. Ketika mendengar nama Roger Ebert, mungkin yang langsung terlintas di pikiranmu adalah salah satu kritikus film paling berpengaruh di dunia. Tapi ia lebih dari sekedar itu. Chevy Chase has made a lot of good movies, and God willing, he will make a lot more good movies in the future. With your help. Ebert bukan hanya membentuk cara kita mengulas film, tetapi juga memprediksi bagaimana cara kita menontonnya di masa depan. Sulit dipercaya, bukan? Dalam sebuah wawancara tahun 1987, Ebert menggambarkan konsep yang kini kita kenal sebagai layanan streaming on demand. Welcome to Planet Streaming. Would you like to upgrade for an ad-free experience? Only $3.99 a month. Alih-alih pergi ke toko untuk menyewa atau membeli kaset video, ia membayangkan masa depan di mana kita bisa menonton apapun yang kita mau langsung di layar dengan kualitas tinggi. Everything changed. Okay, I fell in love. Kedengarannya sangat mirip dengan layanan streaming yang kita nikmati sekarang, seperti Netflix. Cukup berani untuk seseorang yang hidup jauh sebelum era streaming, bukan? Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, kecerdasan buatan, tablet, video call, dan banyak lagi. 2001, A Space Odyssey. Film sci-fi karya Stanley Kubrick di tahun 60-an ini bukan sekedar mahakarya, tetapi juga seperti bola kristal yang memperlihatkan masa depan. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Film ini berpusat pada perjalanan luar biasa di mana para astronot Dave dan Frank bergantung pada Hal, kecerdasan buatan AI yang mengendalikan pesawat mereka. I've just picked up a fault in the AE-35 unit. It's going to go 100% failure within 72 hours. Kemampuan Hal dalam memproses data dalam jumlah besar dan berinteraksi dengan manusia dengan cara yang mengerikan sangat mirip dengan teknologi saat ini, seperti asisten suara dan AI canggih. Kubrick tidak berhenti di situ. Ia juga dengan akurat menggambarkan elemen lain dari dunia kita saat ini, seperti video call. Lihat saja adegan Dr. Floyd yang berbicara dengan putrinya melalui layar. Hello. How are you, Squirt? Bagaimana dengan perangkat yang digunakan para astronot yang terlihat seperti tablet? Sangat mirip dengan yang kita gunakan sekarang, bukan? Benar-benar mengejutkan. Kita hanya bisa berharap bahwa AI di dunia nyata tidak berakhir menjadi ancaman seperti Hal. Film atau buku sci-fi apalagi yang menurutmu berhasil memprediksi masa depan dengan akurat? Beritahu kami di kolom komentar. Goodbye. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.